Tapi saya pernah dengar tuh istri sampean tuh sebelum maklumat ya itu sering nyetel dengerin YouTube-nya ya itu ulama itu dengan suara keras gitu. itu yang jadi ini juga karena itu dipantau sama Pak Marjani kayak gitu ya. Pak Marjani kan suka lewat Senkom desa. Itu Senkom. Itu kan suka lewat kalau malam-malam itu sama istri saya itu buka YouTube. Karena memang sebelumnya istri udah izin juga sama saya bahwa ayah boleh nggak sih kita buka YouTube-nya Pak Khalil, Pak Yusriwan gitu. Terus kemudian ustadz yang lain kayak Firanda. Saya bilang kalau untuk masalah keilmuan ya silakan aja, nggak masalah. Itu kan masalah keilmuan saja. Tapi kan dilarang, nggak masalah. Pak Imam ngelarang itu ya karena takut aja dia. Nggak usah pusing-pusing. Kalau kita yakin kebenaran kita, nggak usah dilarang-larang. Karena kan nggak usah dilarang-larang. Kenapa? Karena kita yakin. Ya. Tapi kalau seandainya karena tidak yakin, banyak larangan biasanya gitu. Kalau mau ikut kajian di YouTube kajian ini aja. Akhirnya istri saya itu sebelum tidur biasanya dari jam 9 sampai jam 11 malam bahkan itu YouTube tuh di setel terus. Siapa aja itu? Ada Ustadz Firanda, Ustadz Basalama, ada Khalid, ada Safid Basalama, terus Ustadz Badrul Salam, terus kemudian tiga Syekh itu yang PBNA atau TJRK itu, terus kemudian banyak lah. Jadul Akbar juga yang Ustadz yang pengobatan semuanya disetel sama dia untuk dapat ilmunya. Nah itu kemungkinan ya didengar oleh orang-orang yang lewat, pengurus Jokamil lewat, mungkin yang suka curi-curi dengar gitu. Akhirnya ya jadi tambah apa ya, untuk pemakluman itu tambah kuat gitu alasan mereka itu gitu. Oh ya, kebetulan rumah Pak Nana ini di komplek ya, di komplek juga yang dalam banget gitu. Sumber barokah. Iya. Jadi di komplek sama masjid berapa meter? Sekitar 80 meter Pak. Sekitar 70 meteran lah ke masjid itu. 80 meter. Dekat lah, sangat dekat. Ya. Istri saya juga suka dulu pernah menanyakan tentang keimaman itu. Makanya saya bilang juga enggak, maksudnya masalah Pak Nur Hasan gitu. Yeah. Masalah Pak Nur Hasan kan kata istri saya itu Pak Nur Hasan kan kita kan kalau manggul kan hanya dari Pak Nur Hasan ayah. Jadi ulama-ulama yang tuh dianggap salah. Bilang ayat kalau saya itu pakainya logika aja gitu. Pakai logika itu gini. Pak Nur Hasan itu kalau seandainya memang ulama yang terdaftar, murid yang terdaftar di Ma'an Haram, berarti dia pasti ada daftarnya. Tapi ketika ditanya di sana oleh tiga saya itu tidak ada daftarnya sama sekali, daftar sebagai murid di sana itu tidak ada sama sekali. Itu yang pertama. Terus kemudian tapi ada kabar lagi bahwa beliau itu suka berdagang untuk membiayai hidup sehari-harinya. Terus kemudian datang ke pengajian juga sambil mendengarkan ilmu seperti itu. Nah akhirnya tahulah ilmu semuanya, ada Bukhari, ada Muslim, semuanya tahulah seperti itu. Nah caranya makanya tidak, tapi bukan sebagai murid yang terdaftar. Nah kalau seperti itu ilmunya bisa juga nggak masalah seperti itu. Tapi pas datang ke sini ya bicaranya lain-lain, macam-macam bahwa saya itu di sana belajar. Terus jadi ulama, hafal Quran, terus kemudian memang hafal Quran, ya, insya Allah seperti itu. Terus kemudian juga khatam sampai 49 hadis dan sebagainya. Tapi kalau kita tanyakan 49 hadis itu, ternyata nggak tahu tuh hadis apa, itu nggak tahu tuh. Yang syaratnya hilang dibaca itu sampai sekarang itu saya tanya ke orang-orang itu sampai Pak Bupati saya tanya juga 49 itu nggak ada yang tahu. Itu hadisnya apa nggak tahu. Kecuali yang kutubu sitah ya, kutubu sitah atau yang tambahannya lah, muatok dan selanjutnya. Kecuali itu doang. Selanjutnya sampai dirinci sampai pas itu nggak ada yang tahu itu, nggak ada yang tahu seperti itu. Nah itu yang kalau kita pertanyakan itu pun mana patmil hadis itu nggak ada yang tahu. Terus kemudian sanadnya hilang dibaca. Padahal kalau menurut Syekh Abdul Mas'ud ya. Kalau masalah sanad nih, kalau misalnya hilang di beca tahun berapa, misalnya tahun 70 hilang di beca, maka ketika hajian lagi ke sana, ke Mekah, itu minta sanad lagi bisa ya? Bisa sebenarnya.
Jadi nggak ada alasan hilang di becak, udah gitu. Nah, ketika misalnya tahun 60-an hilang di becak, kan pergi lagi ke Mekah tuh pengajian karena dibiayai oleh jamaahnya kan. Oleh jamaah kita tuh dibiayai itu harusnya diminta sana tuh bisa kalau seandainya dia memang punya sanad seperti itu ya. Kalau benar-benar ya ngajinya benar. Terus kemudian karena kalau misalnya nih yang Ustadz Firanda, Abdul Mahsudin sanadnya hilang, itu kesana lagi ngomong ke gurunya yang kasih sanad, ini hilang Pak, seperti itu gini-gini, akhirnya dikasih sanad lagi, tanda tangan lagi sama dia. Karena para guru ini juga punya dokumen, daftar santrinya yang ikut dia mana, yang lulus mana, yang nggak lulus mana, tahu gitu. Ini jadi alasan untuk sanad itu yang hilang di beca itu, dan kemudian tidak dicari lagi ke sana, itu tidak masuk akal. Apalagi ditanya 49 hadisnya nggak ada gitu, daftarnya itu apa, itu nggak jelas gitu. Sampai sekarang siapa yang bisa menjelaskan? Saya tanya, nggak ada insya Allah. Terus kemudian nah, adapun mangkulan yang benar dari Panulasan di Mekah itu, saya bilang ke istri saya nih, di Mekah itu emang yang murid cuma satu gitu atau 2 orang, ribuan murid itu. Panulasan di sana katanya 10 tahun. Kalau setahun 1000 aja udah 10 ribuan itu yang jadi ulama itu. Masa yang 9.995 salah semua? Yang satu yang benar. Itu gimana logikanya gitu? Saya contohkan di Kediri. Di Kediri itu misalnya ada orang Timur Leste nih, pengen mencari ilmu agama. Kesini ke Kediri. Kebetulan datang ke Kediri, tahu ke Masjid Wali Barokah, ke aula pondok pesantren Wali Barokah di situ. Terus kemudian kayak ceritanya Panulasan, dia dagang gorengan di situ. Pas ada pengajian ikut ngaji. Tapi di Wali Barokah tidak ada murid itu yang dari Timor Leste, tidak ada. Terus kemudian yang di Wali Barokah pun ya di Masjid Baitul A'la itu kan ya, yang masjidnya Baitul A'la itu. Tim dari Islam Jamaah itu kalau santrinya pasti terdaftar kan? Terdaftar semua. Nah, ketika lulus dikasih surat mubalik. Surat sertifikat mubalik dikasih kan? Dikasih semuanya sertifikat mubalik. Tapi orang yang Timor Leste ini misalnya, orang Timor ini cuma dagang di situ, cuma ikut ngaji, ikut himpunan 13 zaman dulu, Quran, khatam Quran, kemudian pemahamannya juga sama. Nah, udah gitu, tapi dia tidak terdaftar sebagai murid, tapi dia makulan di situ gitu. Terus udah gitu, setelahnya khatam semua, dia merasa cukup pulang ke Timor Leste, pulang ke Timor. Udah gitu dia ngajarin semuanya, tapi ternyata ada yang salah. Nah, tapi kebetulan dari Kediri ini kan setiap bulan ratusan yang diterbitkan mubaliknya itu. Dikasih sertifikat mubalik itu dan ditugaskan ratusan. Bahkan sampai ada yang mencatat 300 satu bulan gitu. Oke, 100 satu bulan misalnya gitu. Itu misalnya ada yang ke Kalimantan 50 orang, ke Jawa 100, ke ini dalam 1 tahun itu 1000 orang misalnya. Ke Timor Leste juga ada misalnya 50 orang. Nah, di Timor Leste ternyata ada 50 orang yang mubalik yang dapat sertifikat dari Kediri. Nah, yang satu orang ini yang tadi dagang gorengan ini enggak. Tapi dia nyebarin Islam di sana. Begini gitu. Tapi dia ternyata Islamnya salah, sesat misalnya. Tidak sesuai dengan ajaran yang Kediri. Nah, orang-orang yang diajarin sama orang yang tukang gorengan ini terus percaya sama dia, tapi ketika yang ulama yang 50 orang ditugaskan ke Timor Leste itu dari Kediri resmi nih menyanggah bahwa itu salah, itu mereka nggak percaya. Sama dengan gitu kan? Emang yang ke Arab Saudi, yang ke Makkah itu, Ma'had Haram itu cuma Panulasan doang, kan enggak ya? Misalnya ada yang dari Banten, dari Madura banyak tuh, dari Padang, dari Sumatera banyak tuh. Itu dari Indonesia aja. Dari Indonesia aja ya. Mereka dapat sertifikat kan. Dapat sertifikat, akhirnya dapat sanad, akhirnya mereka pulang ke Indonesia mengajarkan ilmunya. Panulasan juga sama, tapi sayang mereka itu dapat sertifikat dan sanad, terdaftar santrinya sebagai muridnya. Panulasan enggak. Kayak cerita tadi saya persis. Ternyata Panulasan mengajarkan begini dan zamannya bilang ini betul ketika ada ulama lain yang bersanadnya yang terdaftar sebagai murid di Kediri malah dibantah, salah kamu. Panulasan sendiri juga sama. Panulasan sendiri juga
ketika apa namanya itu salah, itu salah segitu. Terus murid-muridnya juga menyatakan itu salah. Ulama yang bersertifikat itu yang datang yang itu banyak sekali. Sama di Timor Leste juga gitu. Yang 50 orang itu dianggap salah, padahal utusan dari Kediri, dapat sertifikat mubarik dari Kediri, tapi yang 1 orang itu yang cuma jual gorengan dan bukan murid, dianggap benar. Terus kemudian karena dianggap benar, akhirnya banyak tuh di Timor Leste, satu negara itu banyak akhirnya. Terus ada berapa orang, misalnya 3 orang dari Timor Leste itu datang ke Kediri. Dulu bapak mbah di mana belajarnya di Kediri. Lulusan 3 orang ke Kediri. Dulu 3 orang di Kediri ternyata, loh, mbah selama ini salah ya. Ya, aja baliklah 3 orang ini ke Timor Leste. Pas balik ke Timor Leste, oleh jamaah di Timor Leste yang mbah-nyambahnya mbah ini kemudian sudah meninggal. Disalahin yang 3 orang ini, kamu ajaran yang lain. Gitu. Padahal sama ulama-ulama yang lain sama dengan yang dapat sertifikat itu. Kamu ajaran lain akhirnya dikeluarin dari jamaah di Timor Leste itu. Ya kayak gitu persis. Persis ya. Persis itu. Jadi Pak Nur Hasan datang ke sana hanya untuk ngaji kerja sambil ikut menimba ilmu ya. Dan tidak terdaftar sebagai murid gitu. Tanpa sertifikat pulang mengajarkan. Terus ketika ada yang lebih resmi bersertifikat, iya, bersanad semuanya, terus dianggap semua itu salah. gitu. Kayak gitu. Jadi zamannya juga anehnya percaya gitu ya. Yeah. Kita percaya bahwa itu salah gitu. Penulasan yang benar. Akhirnya apa? Ilmu yang diambil ya dari penulasan doang udah. Yang lainnya salah semuanya. Bahkan akhirnya nih dari Timor Leste yang kocaknya lagi, kan udah meninggal nih orang yang tadi itu, yang ulama yang awal itu meninggal, menyebarkan yang kesesatan itu meninggal. Muncullah orang balik baru dan ada imamnya di sana misalnya, ada pemimpin kelompoknya. Pemimpin kelompoknya bilang bahwa yang 3 orang ini begini-begini kan, menyalahkan pemimpin yang ulama yang lama kan, menyalahkan jamaah itu kan. Hanya dibilangin bahwa 3 orang ini salah. Dan kemudian yang di Kediri sekarang sudah tidak murni. Sekarang sudah tidak murni, mereka udah jahiliyah. Ilmunya tidak sama dengan yang dulu lagi. Gitu. Dikatain gitu. Lebih kocak lagi. Padahal di Kediri, semuanya mubarik di Kalimantan, Sulawesi sudah disebarin semua. Di Kediri dianggap sesat, dianggap jahiliyah. Ya, sama dengan ini juga sama. Jangankan madhab haram ya. Imam 4 aja yang madhab dianggap jahiliyah. Ya Allah. Luar biasa. Itulah kira-kira penjelasan saya itu. Makanya istri saya jadi gitu, jadi ngeh gitu. Iya ya, kalau gitu masa kita yang benar ilmunya cuma dari Panurasan, yang lainnya enggak gitu. Nah gara-gara seperti itu akhirnya oke lah kita ngaji di YouTube aja lihat-lihat gitu. Ya, seperti itu kira-kira. Tapi kayaknya waktu itu istri Panara tuh aktif tuh ikut kajian di Aliyah. Ya. Nah setelahnya ikut YouTube itu akhirnya berani ke Aliyah. Ayah kalau ngaji ke Aliyah boleh. Ngaji kemana aja boleh. Enggak apa. Ya udah akhirnya ke ngaji Aliyah boleh. Karena Aliyah pun setelahnya saya ikut pengajian sekali itu bagus ini pengajiannya. Ya udah nggak apa-apa ikut Aliyah. Nah, udah gitu baru ikut ke Mas Agung. Gitu. Aktif. Tapi kalau saya belum karena belum di maklumat ya. Kalau sudah di maklumat baru saya ikut Mas Agung. Terus gimana Pak Nana? Setelah di maklumat setelah hijrah kan rumah di komplek nih. Itu gimana tanggapan warga LDI sekitar? Awalnya itu ya seperti itu. Awalnya memang ya dijauhin, salam nggak dijawab. Assalamualaikum tadi dijawab. Ya pura-pura nggak dengar. Terus kemudian kalau kita lewat pura-pura nengok. Terus kalau kita kita kebetulan dari jauh udah kelihatan mau berpapasan sama mereka cari jalan yang lain kayak gitu. Itu banyak yang kayak gitu lah pokoknya bagaimana supaya mereka itu tidak bertemu dengan kami, saya dan istri terutama ya. Kalau anak-anak mah biasa lah karena anak kan belum terlalu ngerti ya sesama anak-anak itu. Kalau ke kami itu seperti itu, salam pun jawab itu. Kemudian syukur pun alhamdulillah jazakallahu khaira, jazakillahu khaira. Ya, gitu jawabannya. Ya gitu ya. Biasanya di kalangan itu biasanya jawabannya amin gitu. Tapi ini ya
ya gitu, gitu. Gitu. Jadi ya kita juga sudah mengerti sih bahwa ya mereka begitulah, dan akhirnya kita pun kaku ya, kita pun takut mau berkunjung ke rumah mereka, mau memberikan bantuan, misalnya ngasih makanan lebih, kita ngasih jajan sama anak-anak, kita juga merasa kaku. Karena apa? Karena takut mereka itu nanti dikiranya kami itu mempengaruhi mereka. Terus dikiranya dan bagi yang dikunjunginya juga dikiranya ikut saya, akhirnya ikut di maklumat, akhirnya padahal sebenarnya gimana gitu kan. Akhirnya ya kita akhirnya juga membatasi diri bergaul dengan mereka akhirnya, karena takut gitu. Karena kita juga menjaga perasaan mereka gitu. Selama ini pun saya jangan kan gitu, ke UB aja yang selama saya urusi masuk ke toko itu saya membatasi banget. Saya menyuruh anak-anak, karena apa? Karena saya takut nanti kalau saya ngobrol sama sama karyawannya, dikiranya saya mempengaruhi, atau kalau kelihatan orang dipoto, nanti dikiranya orangnya terpengaruh sama saya. Karena terus terang ya, orang yang berkunjung ke rumah saya itu suka dipotoin. Oh gitu. Dipotoin terus kemudian ditanyain, kamu dari rumah Mas Nana kenapa? Habis apa? Gitu. Ngobrol apa? Ditanyain. Jadi kasihan yang itu kasihan. Tapi istri saya memang agresif sih, agresif tuh maksudnya ada orang yang datang gitu tiba-tiba karena udah lama-lama aja udah nggak usah ngaji kayak ada lagi gitu kayak gitu. Jadi saya bilang ya Allah, ini saya kamu ngomong gitu, iya ya Allah. Udah ngajinya paling 30 poin, paling magari jamaah, iya enggak? Ya gitu saya. Ngaji kok 30 poin mulu, jelek-jelekin mulu ulama gitu. Ngaji apaan itu, suka gitu. Aduh, saya bilang itu istri saya berani banget emang. Luar biasa ini. Makanya tetangga-tetangga pada takut. Tapi istri saya takut. Takut karena istri saya suka to the point gitu, kok jebret, aku saya bilang. Kalau saya kan nggak, ya saya menjaga perasaan mereka lah. Saya mau menyesatkan mereka, saya kalau via WA nanya, baru saya akan jawab bahwa selama ini ternyata kita itu salah jalan, ternyata penafsiran Al-Quran dan hadis itu banyak yang salah penafsiran. Karena salah penafsiran akhirnya kita salah pemahaman gitu. Saya jelasin gitu sih. Terus jadi tapi sekarang udah nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Nah kalau sekarang itu tidak ada. Jadi bahkan kadang-kadang kita yang awalnya takut menyapa karena takutnya mereka itu kan mereka bisa dilarang kan, dilarang curhat, dilarang ngobrol, dilarang berkunjung sama kita. Makanya kita juga karena mereka dilarang, kasihan jamaah-jamaahnya kan. Nah karena itu maka kita membatasi. Tapi sekarang udah ada yang nanya sekarang. Udah selama ya baru-baru inilah ada yang nanya dari mana, mau kemana, terus kemudian ini ditunjukin bahwa di sana ada kinannya di sana, seperti itu, mulai seperti itulah sekarang. Udah mulai kembali seperti normal lah seperti itu. Syukurlah. Jadi nggak ada masalah ya? Ya sebenarnya nggak ada masalah. Dan bagi yang orang-orang yang sudah berpikiran sama saya istilahnya waras gitu ya, itu juga ternyata cuma sebulan 2 bulan doang paling kita itu dikucilkan kayak gitu sebenarnya. Cuma selanjutnya ya biasa aja sih. Karena memang kita bergaul sih, kalau bergaul mereka juga pasti akan merasa nggak enak lama-lama kalau seandainya didiemin aja, mendiamkan suatu keluarga yang keluar dari golongan mereka. Itu saya yakin mereka akan jengah juga, akan jenuh juga, akan nggak enak juga, akhirnya bergaul lagi sama kita. Yang penting kalau menurut mereka tidak terpengaruh, yang penting itu aja sih. Yang penting mereka tuh mungkin dipagari bahwa mereka jangan sampai terpengaruh sama Pak Nana, sama orang-orang yang keluar dari Jokam gitu, seperti itu. Jadi Pak Nana ini satu desa dengan Mas Risman yang Mas Risman ya, betul. Awal-awal. Bahkan dekat rumahnya sama Mas Risman itu beda 1, 2, 3, 4 sekitar 5 rumah. 5 rumah tapi beda kelompok. Cuman dapuan di desa sama-sama 4S. Mas Risman penerobos desa, saya KU desa dan Agnia desa. Waktu itu masih Agnia sampai. Iya, Agnia desa. Agnia desa. Jadi Agnia desanya Pak Nana, penerobos desanya Mas Risman. Alhamdulillah sekarang
dua-duanya udah hijrah. Udah hijrah, alhamdulillah, udah waras lah. Ya mudah-mudahan kita doakan semua 4S desa Jambe Tengah Amin. bisa hijrah. Kalau orang-orang yang berpikir kayak tadi ya, berakal sehat ya kayak tadi ya, Ya. bahwa masalah panuasan keulamaannya, terus masalah sanadnya, terus masalah keimamannya, masalah kayak tadi saya umpamakan Mekah itu kayak Kediri lah, Kediri yang nyebarin ulama-ulama keluar-luar gitu. Kutip ya. Iya, itu tapi sebenarnya bukan gitu ya. Ya. Kan itu cuma contoh aja gitu. Itu apa namanya? Harusnya masuk akal logika gitu bahwa ilmu itu bukan dari panuasan doang udah. Kalau seandainya ilmu dari panuasan doang, ya nantinya sama dengan yang mubalik yang saya contohkan yang dari Timur Leste itu, contohnya gitu. Tersesat semuanya, kasihan banget sebenarnya itu. Mereka itu. Ya, sayangnya orang-orang Islam jamaah ini susah dikasih tahu. Karena doktrinnya udah luar biasa. Doktrinnya luar biasa. Ya, saya paham lah. Saya pun mengalami proses yang panjang sekali. Meskipun dari dulu saya tidak takfiri, tapi proses subhat keimaman. Iya, sama. Itu yang butuh waktu yang luar biasa. Saya juga tidak takfiri, tapi masalah keamiran saya tetap menyangka dulu ya. Bahwa yang benar kita gitu. Yang benar itu LDI gini. Yang benar itu Jokam gitu, bahwa kalau tidak ada amir ya kita hidupnya pasti akan berantakan atau gimana gitu. Dan amir itu kan khalifah yang sunnah Rasul. Kalau tidak ada amir berarti kita tidak melaksanakan sunnah Rasul, berarti kita tidak jamaah gitu. Tapi setelah diteliti dalil-dalilnya, wah salah semua. Jadi subhatnya masih meyakini bahwa amir itu sebagai sebuah syariat yang wajib ya, dilaksanakan. Jadi ibadah mahdhoh. Iya, betul. Ibadah mahdhoh. Jadi dibuat kita nggak bisa menerima kalau kita mempunyai amir itu seorang presiden, karena presiden itu bisa orang perempuan, bisa orang kafir, non Islam gitu. Non Islam ya, kafirnya non Islam ya. Non Islam. Jadi seperti itu. Ya. Padahal harus dikesampingkan bahwa pemimpin itu bukan bagian dari rukun iman, bukan dari bagian rukun Islam. Ya. Ibadah tapi ghairu mahdhoh, hanya untuk muamalah. Ya. Jadi itu bukan hal yang wajib. Nah, itu yang subhat itu yang susah untuk difahami, susah untuk dihilangkan lah subhat itu. Sehingga ya meskipun tidak takfir sebetulnya masih takfir juga, meskipun kadar persenannya agak lebih ringan gitu. Tapi kalau masalah keamiran itu saya juga kan sering baca ya, yang di antara HTI semuanya suka baca, kemudian Salafi juga suka baca. Yang masalah keamiran itu sebenarnya adalah amir itu kan penguasa ya. Kan dalilnya kan jelas as-sultanu zilullah fil ard gitu ya. Bahwa sultan itu adalah naungannya Allah itu di bumi gitu. Nah, kalau seandainya amirnya ini bitonah misalnya. Malah dinaungi ya. Dilindungi ya. Terus kemudian tidak boleh dikeluarkan, harus disembunyikan. Terus kemudian kalau keluar akhirnya dibuat pemimpin organisasi, DI itu misalnya seperti itu. Itu gimana bisa menaungi jamaahnya? Gimana? Misalnya ada yang juga amirnya tersebut kalau tidak berkuasa penuh kayak kerajaan presiden kayak gitu, tidak punya pengadil juru hukum dan sebagainya yang bisa mengadili langsung itu secara umum gitu. Kalau mencuri kan, kalau ini kan harus dipotong tangan, kalau zina harus itu gimana bisa melaksanakan hukum-hukum hansel kayak gitu kalau seadanya amirnya kayak seperti itu gitu, kayak di Jokam itu, kayak di Islam Jamaah itu gitu. Bahkan harus disembunyikan. Jangan bilang ada amir, kita adanya ketua LDI gitu. Itu gimana caranya itu? Gimana cara bisa menaungi gitu?
Saya juga bingung. Iya bener, gimana caranya ya dalam itu? Kalau secara akal sehat itu nggak bisa itu. Bahkan imam itu yang dilindungi. Yeah. Imam itu yang disembunyikan. Bapak jangan keluar. Nanti bisa ketahuan, bisa salah, bisa ini sama orang, bisa dibunuh sama orang. Gitu. Terus kalau misalnya ada imam amir nih, kan kalau dalilnya kalau udah terbentuk amir nih, didirikan keamiran, terus kemudian ada amir lagi yang lain, kan harus dibunuh akhirnya. Bagaimana yang bisa membunuh orang amirnya disembunyikan, nggak ada kuasa, nggak punya bala tentara, gimana ini? Cara berpikirnya itu nggak ini ya. Iya, harus sehat harusnya, harus gimana ya? Agak repot. Memang susah kalau udah di doktrin tuh susah melihat fakta hukum ya. Yang sudah begitu nyata itu susah sekali. Terus saya juga ada didalili dengan orang tuh dengan mubalik di Jakarta apa ya? Didalili bahwa kan ada dalil Mas, layahilu yang itu loh. Layahilu salah satu. Iya, yang salah satu itu yang tidak halal hidupnya bagi 3 orang yang bepergian itu di bumi kalau salah satunya tidak diangkat menjadi amir. Terus yang bepergian aja harus mengangkat amir, cuma 3 orang. Bagaimana kalau yang di mukim, yang saya mukim, yang banyak orang muslimnya, pasti harus diangkat amir gitu. kalau tidak diangkat amir itu tidak halal hidupnya Mas Nana gitu. Udah gitu, padahal dalil itu 3 rangkaian, 3 dalil itu ada semuanya kan. Yang pertama adalah kan tidak halal laki-laki yang menikahi seorang perempuan tapi harus mencari perempuan yang lain. Apakah kalau ada seperti itu tidak halal hidupnya? Kafir gitu, tiba-tiba kafir gitu. Terus tidak halal seorang yang dagang, terus kemudian udah menawarkan dagangannya padahal dia sedang dapat tawaran dari yang lain kan gitu. Kafir. Ya kafir itu apakah tiba-tiba hidupnya tidak halal gitu? Terus kemudian ada lagi yang tidak halal istri yang membelakangi suaminya ketika tidur misalnya. Apakah langsung istri itu tidak halal hidupnya? Kan itu kan bahasa Arab sebenarnya. Makanya harus mengerti bahasa Arab itu memang begitu. Kalau tidak halal, ini tidak halal, ini tidak halal. Wah, banyak yang tidak halal. Jokam semuanya tidak halal hidupnya itu. Seluruh jokam tidak halal hidupnya itu. Ngeri itu. Itu kebodohan. Iya makanya. Bodoh yang sangat luar biasa. Ya, Misalnya nanti akan saya kupas di episode berikutnya ya, membahas tentang keilmuan literasi LDI itu kurang jagoan ya. Itu luar biasa. Makanya ketika baca takdil dari Syekh Khalil itu saya dan 3 pakum itu ini benar sekali nih kalau seperti ini ya. Ini nah itu dalil itu tidak ada yang bisa bantah gitu loh. Dibantahnya pun ya dengan dalil yang ya sebenarnya salah penafsiran gitu. Itu aneh dan luar biasa itu. Kalau sama orang yang berilmunya diketawain aja kita itu. Luar biasa sekali. Itu saya sampai aduh ya Allah. Karena saya kenal orang-orang salafi itu sampai ya Allah ilmunya Mas Nana aduh saya itu ya makanya saya di rumah itu anak-anak diajarin rukun Islam, rukun iman, udah ngerti semua sekarang alhamdulillah. Udah hafal semua rukun Islam, rukun iman, terus nama kedul Islam. Itu yang intinya itu saya ajari. Usul salah itu saya ajari. Karena apa? Karena itu fondasinya Islam sebenarnya. Itu makanya nah itu di LDI itu enggak ada sama sekali. Itu ya 5 bab itu udah 30 poin. Oke. Menjelang penutup apa? Kan kalau itu kan doktrinnya kan kalau keluar jamaah kalau muntah itu deblek. Iya. Wah, itu kalau misalnya keluar dari jokam itu misalnya deblek. Misalnya terus kemudian langsung jadi pembenaran bagi mereka. Tuh kan yang keluar dari jokam itu deblek. Itu mereka justru menentang dalil. Dalil kan ada dalil yang bahwa Allah itu memberikan dunia pada orang yang dicintai dan tidak dicintai.
Jadi semua jangankan orang Muslim ya, orang kafir pun di dunia itu banyak sekali. Orang-orang Nasrani di Amerika, di Singapura semuanya itu banyak sekali. Di Indonesia pun banyak sekali yang kayak itu, yang kayak justru banyak orangnya banyaknya mereka gitu. Nah, terus tapi Allah itu memberikan keimanan hanya pada orang yang dicintai seperti itu. Jadi kalau dalilnya misalnya ada orang yang keluar dari jokam deblek misalnya, dan tiba-tiba bener deblek, maka itu jadi pembenaran bahwa tuh kan kalau keluar dari jokam deblek, maka itu kalau seperti itu diukur masalah dunia seperti itu ya mereka menentang dalil itu gitu. Jadi mereka menganggap bahwa ya orang kafir pun banyak yang kayak gitu. Seperti itu, jadi mereka menentang dalil itu menurut saya. Itu jadi bukan menentang sih, tidak mengerti dalil itu, tidak paham dalil itu. Terus kemudian kalau seandainya dan ternyata terbuktinya nih keluar dari jokam tuh justru nggak banyak yang geblek justru. Yang tadinya setiap bulannya dibantu apa oleh Bapak Imam katanya kan ya, kan setiap bulan tuh dibantu setiap jiwa itu 100.000. Kalau yang duafa ya dengan syarat-syarat banyak gitu ya, dibantu satu orang 100.000. Nah itu dulu itu cuma mengandelin itu aja, tapi setelah keluar dari jokam kan tidak dibantu lagi tuh. Akhirnya dia berusaha sendiri, akhirnya tidak deblek, banyak yang bagus justru. Ternyata enggak juga gitu. Bohong besar itu. Ada juga yang mau meninggalnya tobat. Ada yang menyangka bahwa itu mengapa dia meninggalnya tobat? Karena dia itu mau kembali ke jokam, tapi nggak bisa. Tobatnya keburu nggak diterima oleh Allah. Disangkanya gitu, padahal bisa aja tobatnya itu karena apa? Karena pengen tobat itu karena ya Allah, saya itu selama ini sudah didokam jadi pengurus daerah, suka menyesatkan orang, ternyata salah semua. Saya tobat ya Allah. Karena ketika mau sakaratul maut itu, ketika sakaratul maut itu kan dia diperlihatkan. Kadang-kadang diperlihatkan amalan yang baik, kadang-kadang diperlihatkan amalan yang buruk. Makanya dia ya Allah, saya dulu menyesatkan orang gitu. Waktu jadi kiai daerah, jadi wakil kiai daerah, jadi mubalik daerah seperti itu misalnya ya. Nah itu saya tobat gitu. Begini bisa aja seperti itu gitu. Ini nyangkanya bahwa tuh kan, dia tuh mau tobat, mau kembali ke jokam. Makanya dia tobat gitu. Disangkanya gitu. Padahal si jenazahnya ini awal ketika sakaratul maut atau sebelum sakaratul maut tidak menyatakan itu padahal. Tapi langsung disiarkannya, disebarkannya kayak gitu. Itu luar biasa. Itu dustanya itu luar biasa gitu. Oke, penutup ada saran masukan untuk saudara-saudara kita yang masih bunglon ya atau masih di dalam jamaah, terutama yang bunglon aja lah, kalau yang untuk bunglon ini saya tuh seolah-olah jadi saya tuh suka takut kenaan dalil gitu yang bunglon ini. Ketika dia sudah waras, sadar bahwa itu jokam itu salah, sesat, tapi dia tetap mendukung, baik itu dari segi sambung atau pengajian, terus kemudian dari segi pendanaan, ataupun berdiam diri karena dia itu ya tidak ikut ngaji, tapi ya, meskipun dia udah waras seperti itu kan berarti mendukung juga ya. Seolah itu mereka itu jokam itu merasa dibenarkan oleh mereka, terutama bulan-bulan yang agnia, ya orang-orang yang suka berpikir membangun jokam dari awal gitu ya, dari dulu lah sampai sekarang. Itu mereka itu kalau saya itu mereka itu ya sama dengan mendukung mereka gitu, mendukung kesesatannya jokam gitu. Dan itu menurut saya lebih bagus janganlah, lebih bagus segeralah keluar, menyatakan keluar aja daripada dimaklumat kayak saya gitu ya. Kalau saya itu memang pada Allah saya dimaklumat ya. Disuruh dan bikin pernyataan nggak bikin akhirnya malah dimaklumat. Ya itu Allah itu memberikan caranya seperti itu untuk keluar dari jokam itu seperti itu. Nah untuk yang masih bulan-bulan itu menurut saya ya keluar aja gitu, menyatakan diri keluar lebih bagus kalau bersama-sama supaya ada uniknya di antara kepada jokam-jokam itu ya, Islam Jamaah itu. Terus kemudian kalau seandainya mereka itu takut hartanya masih ada di dalam jokam, dia hartanya di keluarga, masalah keluarga dan sebagainya. Kalau masalah kefahaman itu, menurut saya itu harusnya tidak memandang itu.
masalah harta itu, rezeki itu, kita yakin Allah tuh sudah memberikan rezeki sama kita. Meskipun kita rezekinya misalnya punya harta misalnya puluhan miliar, kalau kita memang yang dimakan itu cuma sampai 1 miliar, maka 1 miliar pun belum sampai menikmati yang 9 miliarnya, sudah mati ya mati. Itu tinggal diwaris aja gitu. Ya makanya jangan takutlah masalah itu. Nanti harta saya sudah kumpul-kumpul dari waktu saya biasa sampai jadi agunya misalnya, atau saya gimana ini gitu. Insya Allah kalau seandainya itu hak rezekinya para yang buron ini, insya Allah akan diterima. Insya Allah tidak akan kemana-mana itu, harta, rumah, kendaraan tidak akan kemana-mana itu. Yakin dimiliki, yakin sama Allah, yakin lah. Jadi tidak ada lagi istilahnya takut karena atau takut sama keluarganya. Yakin selama kalau seandainya kita menetapi kebenaran, gegeran itu paling cuma sebulan 2 bulan. Selanjutnya biasa lagi. Contohnya banyak itu. Yang digegeri sebulan, 2 bulan, bahkan satu komplek digegeri semua. Sudah setahun, ya biasa aja lagi, udah nyapa lagi, biasa lagi. Dianggap orang luar. Ya udah nyapa, kalau udah gitu udah bebas kan, udah tenang-tenang aja. Harta udah nyampe aja, udah tinggal ngurus-ngurus aja gampang. Kalau mau pindah tinggal pindah. Kalau nggak pindah ya tetap aja di situ, nggak masalah. Saya juga nggak masalah, nggak pindah-pindah, nggak masalah juga. Dulu pengennya pindah, tapi setelahnya itu pikir-pikir pindah kemana gitu. Ya udahlah di situ aja nggak apa-apa, nggak masalah. Betah ya? Nggak masalah gitu. Itu kalau itu nggak percaya berarti. Itu saya khawatirnya yang bulan-bulan justru tidak percaya sama rezekinya Allah. Justru jatuhnya itu bisa syirik gitu ya. Syirik. Itu ngeri justru. Kalau alasan mereka tentang rezeki dari Allah itu bisa syirik. Hati-hati. Ayo, segera hijrah. Hijrah aja. Ayo memperkuat kita, Iya, betul. untuk berdakwah. Ini juga mudah-mudahan ini bermanfaat kan, bagian dari dakwah juga kan. Iya, ini bagian dari dakwah. Ya. Karena kita bukan fitnah, tapi kita memang fakta yang kita ungkap. Iya, betul. Saya ada apa adanya aja, saya ungkapin lah seperti itu. Karena memang saya juga dulu meskipun saya dari 2 SMA, kelas 1 SMA semester 2, tapi saya memang memperjuangkan Islam Jamaah dulu itu luar biasa saya. Saya jadi pengurus-pengurus itu, bahkan waktu di Sulawesi saya sampai ada 12 kepengurusan saya pegang. Dari mulai ketua muda-mudi kelompok, ketua muda-mudi desa, penerobos desa, perwakilan daerah, terus kemudian KU desa, wah banyak sekali. Terus kemudian organisasi, bahkan saya yang ketemu ngasih nuansa ke bupati itu saya juga dulu ya, terus UB, luar biasa banget. Makanya sampai saya itu sampai 12, bahkan sampai mengancam saya itu. Kalau seandainya saya nggak dicopot pengurusan saya beberapa, saya pulang ke Jawa aja lah. Saya usul mutasi ke Jawa, akhirnya alhamdulillah saya ke Jawa sih. Banyak sekali. Tapi ya karena sesat ya udah. Oke, ini tadi adalah bincang-bincang dengan Pak Nana. Ya, mudah-mudahan dari bincang-bincang ini ada hikmah yang bisa diambil. Amin. Ya betul. Saudara-saudara semua. Oke, cukup ya Pak Nana. Ya, alhamdulillah. Nanti Pak Agung ya biasa. Nanti kita kapan-kapan juga, mudah-mudahan kita bisa bongkar-bongkar nih. Ya, masalah data ya. Data-datanya Isrun yang ada di desanya. Saya penjamahnya pun ada sebenarnya. Kalau gitu. seandainya dulu kan ada di laptop yang rusak ya. Kalau seandainya bisa diambil lagi datanya, atau yang beberapa bulan tahun 2021 terakhir sih bisa. Karena yang dari mulai Januari 2022 itu yang setor Pak Fauzan. Pak Fauzan KU Desa juga. Kayak KU Desa kedua lah setelah saya, itu Pak Fauzan. Itu yang storenya mulai Januari 2022 itu Pak Fauzan terus ya, yang merekapnya semuanya gitu. Nah, dari itu saya tidak pegang data lagi biasanya. Tapi 2021-nya saya pegang semua sih. Dan mudah-mudahan masih ada sih. Insya Allah bisa kita perlihatkan nanti. Oke. Bisa. Kedua, selanjutnya akan bongkar-bongkar. Setiap jam, bahkan setiap orang yang Isrun, yang enggak, yang berapa isinya Rp1 sampai 2 juta sampai 4 juta ada semuanya. Tapi cuma satu desa ya. Oke ya, cukup sekian. Ya. Barakallahu fikum. Amin. Kita tutup
dengan Fathul Majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.